من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Jamaah sekalian, thumma ma ba'd, barakallah li wa lakum. Berkata penulis syarh sunnah, yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, qala Hasan al-Basri rahimahullah. Berkata Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, seorang tabi'i, bahkan dia termasuk min kibari tabi'in, yaitu tabi'in yang pembesarnya, yang banyak meriwayatkan dari para sahabat. Itulah Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, menafsirkan ayat wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang nadhirah, yaitu hasanah, hasanah itu bagus wajahnya, yakni senang, berbahagia. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Kata beliau, tanzuru ilal khaliq. Ini mereka manusia, yang orang-orang berbahagia itu melihat kepada Allah yang Maha menciptakan. Wah huqqalaha an tanzur, maka pantaslah wajah mereka berseri-seri. Wa hiya tanzur ilal khaliq, karena mereka, pandangan mereka melihat kepada Allah yang Maha menciptakan. Di sini dikasih catatan kaki oleh penulis, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Itulah nama buku tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang sering dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ay anha taksibu hadzal husn wal baha bi ru'yatiha lillah. Yani wajah-wajah yang berseri-seri itu, na'am, dan berbahagia itu karena sedang melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa quluhu a'yunuhum bi fadlihi ilaihi nadhirah. Perkataan penulis, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah, bahwasanya mata-mata mereka, ini pandangan mereka, mata mereka dengan kelebihan dari Allah, melihat kepada Allah. Wa hadza ta'kid, ini adalah penegasan, anna ru'yatullahi azza wa jalla haqiqiyah, bahwasanya melihat Allah azza wa jalla itu benar-benar terjadi bil absar, dengan mata. Fi qawlihi wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, sebagaimana tadi dalilnya surat Al-Qiyamah, pada ada wajah-wajah pada hari itu berseri-seri karena melihat kepada Rabbnya. Lianna an-nadhara idza uddiya bi ila lam yahtamil ghaira al-ru'yatil haqiqiyyah bil absar. Sebab kalimat nadhar apabila di gandeng setelahnya dengan ila, tidak ada kemungkinan lain selain melihat secara hakiki dengan mata kepala. Gitu ya ikhwan. Nasallahu dzalik. Kita mohon kepada Allah agar Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu fi na'imin daimin muqimin, yakni mereka di jannah, di surga itu dalam penuh kenikmatan yang kekal selama-lamanya di sana. Ai na'imun mustamirrun daimun, yaitu betul-betul kenikmatan yang terus menerus.
dan kekal. Itulah surga ya ikhwah. Adapun kehidupan di dunia ini ada ujian, ya, ujian berupa nikmat agar kita bersyukur dan tidak kufur nikmat, ujian berupa musibah, dan musibah itu terus terjadi, ya, sampai wafat seseorang itu, agar kita sabar dan tidak putus asa. Dan ada ujian berupa apa di dunia ini? Berupa perintah dan larangan, agar kita laksanakan perintah Allah itu dan kita jauhi larangannya. Adapun di surga tidak ada lagi ujian, tidak ada musibah di surga itu. Na'im fi jannatin wa na'im, penuh kenikmatan, tidak ada nikmah. Nikmah itu musibah, yang ada ni'mah. Ni'mah pakai ain, mustamirran daim, terus menerus, kekal. Yashmal hadha an-nazar ila Allah, termasuk dalam kenikmatan ini adalah melihat wajah Allah. Ada sebuah riwayat ya ikhwah, bahwa pada hari Jumat itu adalah hari al-mazid, hari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala bagi ahlul jannah pada setiap hari Jumat. Orang yang paling dekat dengan Allah azza wa jalla saat itu adalah yang paling dekat ketika Jumatan dengan khotib. Ya, jadi barang siapa yang duduknya itu pada hari Jumat waktu khutbah itu depannya khotib atau di belakangnya imam. Biasanya kalau di belakang imam itu kan asistennya imam, ya, tidak bisa ya akhi antum. Makanya di sampingnya asisten. Nah, itu adalah soft yang terbaik. Barang siapa yang komitmen selalu berusaha duduk, ya bukan hanya hari Jumat, ya, sholat 5 waktu, soft pertama dekat dengan imam, maka insya Allah dia dekat dengan Allah, melihat Allah nanti. Semakin jauh, sehingga biasanya senden, mari masuk masjid Jumatan senden di kono. Turun lah itu ya, dia belakangan dia di belakang sana, gitu ya kawan. Itu ya kawan. Nasallallahu salamatul afiyah. Ya enggak apa-apa daripada enggak masuk surga kan? Ya kan? Yang penting masuk masjid gitu lah, alhamdulillah. Kita tidak mencela orang yang duduk di belakang, mungkin dia bikin senden ya akhi. Gitu ya kawan. Kemudian wa ahlul jannati yatafawatuna fi hadzal na'im. Dan ahlul jannah berbeda-beda di dalam kenikmatan bihasabi tafawutihim fi ta'atillah. Hal itu berdasarkan perbedaan mereka dalam ketaatan. Karena ada orang yang as-sabiqunal muqarrabun, yang melaksanakan yang wajib dan sunnah, ya, dan menjauhi yang haram dan yang makruh, dan senantiasa ikhlas menghadirkan niat, mengharapkan ridha Allah dalam setiap yang wajib dan mustahab. Ya, nah, ini jelas, dan dia bertobat dari segala dosa. Ini kedudukan surganya lebih tinggi daripada ashabul yamin, golongan kanan, yang hanya mengamalkan yang wajib saja, tapi tidak mengamalkan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram, tapi dia mengerjakan yang makruh, dan yang mubah dia nggak punya niat ikhlas untuk yataqawwa ala taatillah, untuk menguatkan dirinya melaksanakan perintah Allah. Yang mubah aja, senangannya mubah deh, tidak ada niat mencari ridha Allah. Ya, sedangkan yang kelompok pertama tadi yang mubah pun dia jadikan sebagai ibadah, karena dia menghadirkan niat dalam rangka untuk supaya kuat dalam beribadah. Contoh makan dan minum, niatnya apa? Supaya kuat ibadah. So kalau nggak makan lemes ya. Apa itu kalau lemes? Gak mangan. Ya, gak mangan loh itu. Ya supaya kuat ibadah. Tidur niatnya apa? Supaya dia bisa bangun malam atau bangun subuh. Nah itu kelompok yang pertama.
Adapun kelompok yang kedua ashabul yamin, turu, ya, nggak punya niat dia supaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah betul-betul ikhlas. Ini jelas, ini kedudukannya di bawahnya as-sabiquna al-muqarrab. Karena perbedaan ilmu dan iman dan amal di dunia, maka di surga juga demikian, berbeda tingkatannya. Ya. Di dunia saja, antum kalau naik pesawat itu ada tingkatannya, kan ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada first class. First class itu so turun selonjor ya kan. Aku belum pernah ya. Cuman saya pernah duduk di belakangnya pilot langsung, pernah. Karena waktu itu penuh, jadi kita orang suruh duduk pas haji, pulang haji. Akhirnya duduk di belakangnya pilot. Jadi ngelihat. Kalau itu kelas apa ya nggak tahu sudah, ya itu ya. Nah, kalau urusan pesawat aja tempat duduknya bertingkat-tingkat, maksudnya levelnya beda-beda. Begitu pula, apalagi di surga, beda-beda kenikmatannya. Begitu ya, kawan. Kemudian wal iman, dan juga iman bertingkat berbeda-beda seorang. Ada yang melengkapi imannya dengan amal soleh lengkap, ada yang tidak. Wa hum laysu bidzalika ala darajatin wahidah. Jadi ahlul jannah itu tidak satu tingkat, tapi berkelas-kelas, bertingkat-tingkat, sesuai dengan amal masing-masing dan keimanannya. Qauluhu la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Yakni kata Imam Al-Muzani rahimahullah, bahwa ahlul jannah itu tidak pernah kelelahan, tidak pernah capek. Subhanallah. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. An-nasab di sini huwa ta'ab. An-nasab artinya ta'ab, yaitu capek atau lelah. Tidak ada di surga itu capek. Walaysa fil jannati ta'ab wala masyaqqah. Di surga tidak ada capek, tidak ada payah, wala amrad, dan tidak ada sakit, wala covid, wala selain covid. Ya, di surga tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit, wala asqam, tidak ada penyakit. Bal fiha naim, tapi di surga itu 100% kenikmatan, waladzah, dan kelezatan. Qulu ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak dikeluarkan dari surga. Yabquna fiha abadal abad, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, coba renungkan ini ya kawan. Jadi kehidupan di surga itu selama-lamanya, triliunan tahun, hidup triliunan tahun tidak berakhir. Kita di dunia berapa tahun? A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umatku rata-rata 60-70. Wa qalla man yajuzu dzalik, sedikit yang melewati 70. Dan waktu di akhirat, fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari. Berarti 1000 dibagi 24, jatuhnya adalah 41, sekian. Berarti kalau seorang di dunia umurnya 41 tahun, cuma 1 jam di akhirat. Jika umurnya 82 lebih, 83 lah, digenapkan lah ya, 83 tahun, maka di akhirat sama dengan umurnya cuma 2 jam. Sebentar di dunia ya. Sedangkan hidup di surga kekal selama-lamanya. Maka seorang mukmin menjadikan tujuan utamanya adalah surga.
dan mengupayakannya dengan amal soleh. Sedangkan dunia ini adalah cabang dan wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Adalah kalian jadikan harta dunia yang Allah beri kepada kalian untuk mencari pahala akhirat. Jadi waktu sehat, waktu luang, ya, kenikmatan di dunia yang Allah beri kepada kita ini, mari kita pergunakan untuk mencari pahala untuk akhirat. Gimana caranya? Lakukan dua hal. Ikhlaslah, luruskan niat, mengharapkan ridha Allah dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sesuaikan dengan sunnah Nabi. Gampang kan? Antum ya ahlus sunnah, kalian ahlus sunnah, sudah tahu sunnah, maka tinggal luruskan niat. Siang malam, semua yang wajib dan mustahab, ikhlas karena Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula yang mubah, makan, minum, tidur, berdagang, bekerja, olahraga, semua itu dalam rangka untuk menguatkan diri beribadah kepada Allah, sehingga betul-betul hidup ini untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya salatku dan sembelihan kurbanku dan hidupku di dunia ini dan matiku lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbil alamin, Rabb yang menciptakan alam semesta. Maka akan dapat pahala, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhalladina fi hadzal na'im, kekal penduduk surga itu di dalam kenikmatan. Al-muqim, tetap, tidak pernah berubah menjadi kesengsaraan. Wal fadlil amim, dan rezeki yang luas. Allahu akbar. Ukuluha daimun, yakni makanannya selalu ada, selalu ada, termasuk buah-buahan. Wa dhilluha, begitu pula dhil itu artinya sebenarnya adalah naungan di bawah pohon. Maksudnya adalah bahwa di surga itu tidak pernah ada panas, karena memang tidak ada matahari. Di surga itu tidak ada matahari, sehingga tidak ada musim panas dan tidak ada musim dingin. Atau makna dhil di sini nanti kita akan bacakan. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Wa uqbal kafirin an-nar, dan tempat kembalinya orang-orang kafir, lawan daripada mukmin, maksudnya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka ini tidak melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Tempat kembalinya adalah an-nar, api. Ini api neraka. Ai ukul jannati wa dhilluha wa na'imuha da'im ghair munqati. Bahwa makanan di surga, ya ikhwan, makanan pertama kali yang dimakan ahlul jannah itu apa ya ikhwan? Siapa yang tahu? Makan apa ahlul jannah pertama kali dihidangkan? Siapa yang tahu? Ada dalam hadis. Di situ hadisnya ziyadatu kabidil hud. Ya, ziyadah tambahan. Kabid itu hati. Al-hud itu ikan yang besar. Wah, enak ya, ya.
hatinya ikan, ya kan? Ikan besar. Kemudian wadhilluha, adzil tadi sudah saya sampaikan sebagiannya, yaitu tidak ada panas, enak teduh. Makna dhil itu juga disebutkan dalam hadis bahwa di surga itu ada pohon yang panjangnya, rantingnya itu 100 tahun perjalanan kuda cepat. Ahlul jannah datang ke bawah pohon itu dan minta kepada Allah, ya Allah turunkanlah kenikmatan. Ya, ada yang minta makanan, ada yang minta bidadari, ada yang minta kendaraan dan lain sebagainya. Maka Allah turunkan lewat pohon itu. Begitu ya. Wa dhillim mamdud. Surat apa itu? Al-Waqi'ah. Wa dhillim mamdud, dan naungan pohon yang dipanjangkan. Dalam tafsir disebutkan itu. Bayangkan segede apa itu pohon. Rantingnya dari batang pohon sampai ujung ranting yang sebelah sana, itu 100 tahun perjalanan kuda cepat. Masya Allah, gedenya pohon itu ya. Isinya kenikmatan. Itulah makna dhil, naungan. Wa na'imuha, begitu pula kenikmatannya daim, terus menerus, kekal, tidak terputus. Begitu ya kawan. Beda dengan dunia. Sifat daripada dunia ini fana. Mana kekayaannya Fir'aun? Tidak ada. Mana kekayaannya orang-orang Belanda yang pernah jajah Indonesia? Tidak ada. Mana kekayaannya kaum Ad, kaum Samud? Tidak ada sudah. Tidak kekal kenikmatan dunia. Imma bisa jadi orang itu meninggalkan hartanya, kemudian hartanya diwarisi oleh ahli warisnya, atau harta itu meninggalkan dia, yakni rusak atau hilang atau terbakar. Itulah dunia. Sedangkan kenikmatan di surga kekal. Kekal. Makanya bukan hanya makanannya kekal, pembantunya juga kekal. Kekal. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Azza wa Jalla menyatakan la yusaddauna anha wa la yunsifun. Terus terus ada pembahasan tentang wildanun mukhalladu. Surat apa itu? Surat apa itu? Ayo al-insan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mengelilingi mereka, ahlul jannah dikelilingi oleh para pemuda. Ini pelayan-pelayan yang anak-anak muda. Dan anak muda ini mukhalladun, kekal, tidak bertambah umurnya, dikekalkan oleh Allah, tetap muda. Begitu pula ahlul jannah. Lah kalau pembantunya aja muda terus, apalagi ahlul jannah. Uruban atrabah. Urub itu artinya sebaya, seumuran, suami istri itu di surga. Atrabah sangat mencintai satu sama lain. Kekal ya kawan. Di surga itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan di akhirat itu yakni di surga lebih baik daripada dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari,
la mawdi' saut ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan tongkat. Mawdi' saut. Mawdi' tempat atau tongkat itu sendiri. Tongkat ukuran 1 meteran. Di surga itu nilainya lebih mahal dari dunia ini beserta isinya. Dunia ini dari awal penciptaan sampai akhir. Dunia ini ada tanah. Mahal harga tanah di sini berapa? Ya akhi, 5 juta ya? Kayaknya lebih deh, ya. Itu baru tanahnya. Belum harga tanah di sana di Monas. Lebih mahal lagi itu. Ya. Belum bangunannya. Belum emas dan peraknya dan minyak dan gas, ikan dan lain-lain. Itu kalah dengan nilai 1 tongkat di surga. Bagaimana yang lebih daripada tongkat? Gak ada apa-apanya dunia ini ya kawan. Dunia beserta isinya. Wa abqa, dan lebih kekal. Tidak ada yang rusak di surga itu. Tidak ada yang rusak. Kemudian waqad ja'alaha Allahu azza wa jalla 'aqibatal muttaqin wa ma'alahum. Dan Allah jadikan surga itu sebagai tempat tinggalnya ahlul jannah, orang-orang bertakwa, dan tempat kembalinya mereka. Maka sabarlah ya ikhwan. Apabila seorang muslim mukmin di dunia ya kadang diuji oleh Allah azza wa jalla dengan banyak cobaan, sabarlah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sahih di sini. Bahwa surga dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Jadi kalau antum mendapati orang kafir bebas mereka melakukan maksiat, memang itu surganya mereka. Antum surganya bukan di sini. Antum di dunia harus sholat, harus melaksanakan perintah yang banyak, wajib dan sunnah, iya kan? Dan menjauhi banyak larangan. Seolah-olah kita di dunia ini dalam penjara yang luas, yaitu dunia. Sijnul mu'min. Maka barang siapa di dunia dia sabar, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan sabar dengan musibah, maka insya Allah dia bahagia di surga selama-lamanya. Kemudian wa amal kafirina fa uqbahumun nar. Adapun orang yang kafir, yang tidak beriman, tidak melaksanakan perintah Allah dan mendustakan Allah dan Rasulnya, tempat kembali mereka adalah api neraka. Wa bi'sal qarar, dan itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Ya ikhwan, jangankan neraka, alam kubur saja itu adalah bisa menjadi hufra min hufarin niran, yaitu jurang daripada jurang api neraka. Dan itu dari mulai dia mati dikubur sampai kiamat. Ya, saya pernah melihat ada seorang, pas kita ke Polres, melihat ada orang di penjara di situ. Penjara permulaan. Sebelum dia dipindah ke belakang. Itu yang masuk 3 orang. Saya lihat sendiri. Kemudian ruangannya 1 meter kali 1 meter untuk 3 orang, sehingga kakinya nggak bisa ditekuk, nggak bisa diluruskan, afwan. Kemudian mereka di situ nggak ada toilet, jadi kalau kencing pakai botol, dimasukin di botol. Ya Allah, itu baru penjara dunia sudah kayak begitu. Ya, lah bagaimana alam kubur yang disebut oleh Nabi
adalah jurang daripada jurangnya neraka sampai kiamat. Kemudian pada hari kebangkitan mereka masuk neraka, azab yang besar. Ya Allah, kita kepengen di alam kubur itu adalah raudhah min riyadil jinan, taman dari taman syurga. Antum kalau keluar kota mau nginep di mana ya? Kalau ada duit bintang 5 atau tempat yang kumuh, murah tapi kumuh, pakai nyamuk bisa di Surabaya misalnya ya, nggak ada AC, kasurnya di bawah buluk misalnya. Kalau malam nyamuknya datang, atau mau pilih yang mana? Ya kawan, sepakat ya, mau pilih yang mana? Bintang 5 Zen, bintang 5 ya, ada AC-nya, panas Surabaya ya kawan. Kasih makan ya, kalau minta makan malam ya bisa, tinggal telepon, tapi bayar. Tapi ada uang nggak masalah, pasti orang pilih bintang 5. 1 malam 2 malam labas. Bagaimana kalau orang itu milih yang bulukan tadi itu, udah banyak penyakitnya juga di situ. 1 malam langsung pilek dia, malam kedua kena COVID, malam ketiga sesak, malam kelima wassalam sudah ya. Nah itu baru yang bulukan kayak gitu orang nggak mau ya. Nah bagaimana dengan alam kubur yang ada apinya? Silakan pilih dari sekarang ya. Ya, milihnya dari sekarang ya, kawan, jangan telat. Gitu ya. Kemudian dengan apa tiketnya? Dengan iman, dengan amal saleh. Wa bi'sal qarar, itu tempat yang paling buruk itu api neraka itu. Memang ya. Bayangkan Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang neraka ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Hutamah itu adalah api neraka yang tertutup. Narullahil afwan, yang menyala-nyala, allati tattali alal afidah innaha alaihim, ini muqsadah, innaha alaihim, ada tutupannya di atasnya, fi amadin mumaddada, ada penguncinya di atasnya. Ya Allah, ditempatkan di situ, di dalamnya ada api, fi samumin wa hamim. Samum itu angin panas, hamim itu air yang panas. Ya Allah, serba panas. Ya, api. Ya Allah, tempat yang buruk ya. Na'udzubillahi minan nar. Ya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka ingin keluar dari api neraka, berusaha keluar, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Nasallahu salamatan wal afiyah. Wa ma hum minha bimukhrajin, mereka tidak keluar. Tidak bisa keluar dari api neraka. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ya Allah. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Jika orang-orang neraka kafir itu dilempar ke neraka, mereka mendengar teriakan. Jadi suasana di neraka itu teriak-teriak orang. Wahia tafur, dan neraka itu mendidih. Kata Ibnu Katsir, kal habba fil taghli fil ma'il katsir, seperti satu biji tanaman yang mendidih di air yang banyak. Antum pernah lihat ya kawan, air mendidih yang berkuduk-berkuduk itu?
cemplungkan di situ kacang. Bagaimana dia? Bergerak-gerak. Nah, orang-orang terpanggang di situ mendidih. Bayangkan kayak apa pemandangan yang mengerikan neraka itu. Kemudian fakam min bainal fariqaini minal farqil mubin. Sungguh di antara kedua kelompok itu terdapat perbedaan yang sangat jauh. Ahlul jannah penuh dengan kenikmatan, sedangkan ahlun nar penuh dengan kesengsaraan. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idzin mahjubun. Dan orang-orang yang menentang Allah, ya, maka mereka pada hari kiamat dihijab, tidak bisa melihat Allah. Ay al-kufar an rabbihim yawma idzin mahjubun. Yakni orang-orang kafir, mereka dihijab, tidak bisa melihat Allah. Kama qala azza wa jalla, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali janganlah kalian kafir, sesungguhnya orang kafir itu dihijab dari Rabb mereka pada hari itu. Ay la yarawna Allah, mereka tidak bisa melihat Allah. Wala yanaluna hadzal na'im, dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan ini. Wa hadzal hajbu sababu sakhatullah alaihim. Hijab ini penyebabnya karena Allah marah sama mereka. Orang kafir siang malam mencari murkanya Allah. Orang mukmin sebaliknya, siang malam mencari ridha Allah. Fa idza kana ar-rabb subhanahu wa ta'ala hajabahum an hadzal na'im, apabila Rabb, yakni Allah, menghijab, menutup mereka dari kenikmatan melihat Allah, li sukhtih, karena murka Allah alaihim, atas mereka, fama sya'nu man radhiya anhum Allah, maka bagaimana dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah? Sebaliknya, mereka melihat Allah. Qala al-musannif rahimahullah, sami'tu Ibrahim bin Haram al-Qurashi wa kana min ilyati ashabi al-Syafi'i yaqul sami'tu al-Syafi'iyya yaqulu fi qawlihi ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun falamma hajamu fi as-sukht kana hadha dalilan 'ala annahum yarawnahu fi ar-ridha. Berkata penulis, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah, aku mendengar Ibrahim bin Haram Al-Qurashi, dia termasuk sahabat dekat Imam Syafi'i, berkata bahwa aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahumullah berkata dalam firman Allah, menafsirkan firman Allah surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali janganlah kalian kafir, sesungguhnya orang kafir akan dihijab dari Rabb mereka pada hari kiamat. Falamma hajabahum fis sukhti, ketika mereka dihijab oleh Allah, kata Imam Syafi'i, mereka dihijab itu ditutup, ya, dari melihat Allah karena Allah marah sama mereka. Ini menjadi dalil bahwasanya mereka, yakni kaum mukminin yang diridhai oleh Allah, akan melihat Allah. Faqala lahu Abu An-Najmi Al-Qazwaini, ya Aba Ibrahim, yakni Al-Muzani, bihi taqul, ini muridnya Imam Al-Muzani yang bernama Abu Najm Al-Qazwaini bertanya kepada Imam Al-Muzani, ya Aba Ibrahim. Nah, di sini ya kawan, menunjukkan bahwa memanggil seorang dengan kunyah, Aba Ibrahim, wahai Aba Ibrahim, yakni Imam Al-Muzani, apakah kau mengatakan demikian? Yakni bahwa seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang mukmin akan melihat Allah, sedangkan orang kafir tidak bisa melihat Allah. Maka Imam Al-Muzani berkata, nah, iya, wabihi adin, dengan ini saya beragama, ini saya meyakini. Faqama ilaihi Isam faqabbala ra'sahu, maka Isam berdiri kemudian mencium kepalanya Imam Al-Muzani. Nah, ini ya kawan, bahwa saya menghormati orang yang lebih tua, termasuk di dalamnya orang tua atau syekh, ya, itu kebiasaan ulama adalah mencium keningnya, apa kepalanya
mencium kepala sini atau sini, ya, ulama itu atau orang tua. Inilah kebiasaan para ulama. Wa qala ya sayyid asy-syafi'iyyin al-yawm bayyatta wujuhana. Berkata Isam kepada Imam Al-Muzani, wahai tokohnya mazhab Syafi'i atau wahai tokohnya para murid-muridnya Imam Syafi'i, hari ini engkau bikin wajah kita bahagia. Kenapa? Karena jelas bagaimana keyakinan dan akidah Imam Al-Muzani bahwa beliau ahli sunnah. Kalau ulama Saudi tidak senang dicium tangannya, ya. Saya sudah berkali-kali praktek, ditarik gini, ya. Itu benar, ya. Itu. Tapi kalau dicium, nah kalau mereka berdiri kan tinggi-tinggi mereka, ya kita cium di lengannya sini, ya. Gak nutut kepalanya. Kecuali kalau mereka duduk di kursi, kursi dukur pisan kursi ini. Yang di bawah deh, kursi di karpet. Baru kita dicium kepalanya atau keningnya. Begitu, ya. Atau dahinya sini. Ya. Itulah cara kita menghormati orang tua atau ulama. Hakam yahtajun nas ila mithli hadhil mawaqif. Betapa sekarang ini manusia membutuhkan sikap yang seperti ini. Allati tubayyitul wujuh, yang dengan mendengar perkataan ulama itu hatinya kaum mukminin menjadi berseri-seri. La an yamshi al-insan musariyan mujadiyan ma'ali ahli baladih. Janganlah seorang itu melihat kepada kebanyakan manusia di negerinya. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada min mukhalafah. Ada yang menentang Allah. Adzan, ya akhi. Adzan dulu baru kita selesaikan sedikit ini. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sebentar ya ikhwah. Di sini kata penulis, la an yamshil insan musariyan mujariyan ma'ali ahli baladih. Janganlah dia mengikuti mayoritas masyarakat ya yang ada di negerinya min mukhalafah, karena kebanyakan manusia itu menentang Allah atau ta'til atau menta'til nama dan sifat Allah, menolak dan membatalkan nama dan sifat Allah, nafi atau meniadakan atau mentakwil. Bal yubayyinul haq, tapi hendaklah dia menjelaskan yang hak, wa yasta'u bih, dan terang-terangan menyampaikan yang hak. Liyakun kal Imam Al-Muzani, agar dia seperti Imam Al-Muzani rahimahullah, haitsu qila lahu, ketika ditanya ada seorang berkata kepada beliau, ya Sayyid Syafi'iyyin, wahai pimpinan murid-muridnya Imam Syafi'i, bayyatta wujahana, kau telah bikin wajah kami berseri-seri karena menyampaikan yang hak. Itu ya kawan. Ya, saya teringat nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menafsirkan hadis badal Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam ini pertama kali datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Iya, kalau asing pertama karena mayoritas penduduk dunia musyrik, sehingga ketika diajak kepada tauhid mereka menganggap bahwa orang Islam itu aneh. Tapi Nabi menyatakan begini, nanti akan kembali asing Islam ini. Iya, lalu kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang asing itu. Kemudian sahabat tanya, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang-orang asing itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, alladzina yasluhun inda fasadin nas. Itu orang-orang yang saleh ketika orang-orang pada rusak agamanya. Wa fi riwayah alladzina yuslihun ma afsadahun nas. Itu orang-orang yang berbuat islah dalam beragama, memperbaiki agama Islam yang ada di masyarakat karena dirusak oleh orang-orang yang merusak. Di situ kata Syekh Shalih Fauzan dengan kalimat yang pendek tapi wallahi membekas di hati saya. Beliau mengatakan begini, hadhi sifah tadullu ala anna al-ghuraba yanzuruna ila ad-din wa la yanzuruna ila an-nas. Ghuraba itu orang-orang asing itu, orang-orang yang melihat pada agama ini, memperhatikan Quran dan Sunnah dan mempelajarinya dan mengamalkan, dan mereka tidak melihat kepada mayoritas manusia. Wallah, kalau antum melihat manusia macam-macam mereka ini, jangankan ilmu masalah agama, orang menentang agama, dalam urusan dunia mereka juga berselisih. Maka antum jangan banyak baca berita manusia ya kan. Sumpek antum. Benar. Jangan membaca beritanya manusia. Kalau ada orang sering, gimana kabarnya manusia sekarang? Sumpek itu sudah. Isinya sumpek ya. Tapi kalau antum buka Quran dan tafsir yang ringkas, wallah tenang hati ini ya. Antum buka hadis Nabi Arba'in Nawawi. Kalau sudah hatam ya Riyadhus Shalihin. Kalau sudah hatam ya Sahih Bukhari. Antum baca itu hadis dan terjemahnya dan syarahnya yang ringkas saja. Wallah nikmat ya, tenang hati.
Nah, itu dan mengamalkannya tentunya. Ya, itulah ghuraba. Sibuk dengan mempelajari Quran dan hadis. Disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau orang setiap hari baca itu pos-pos itu, ini pos, ya dari awal sampai akhir, sumpek ya. Nanti dapat apa? Akhirnya dia mencela sana, mencela sini, ya kan? Sumpek dia. Tapi kalau baca Quran, hadis, tenang, insyaallah. Demikian, insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Sampai sini tolong dicatat ya. Setelah itu membahas tentang neraka pada pembahasan berikutnya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.